Iya lanjut bang, saya dengar bang, silakan. Oke, yang terakhir tadi dari mana Anda keluarkannya? Ya Matius berapa tadi? Enggak, di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus itu adalah sekte dari Nasrani. Silakan. Iya, memang pertanyaan saya, agama apa yang dibentuk oleh orang Yahudi di luar agama Yahudi? Silakan. Kalau itu banyak, agama di luar Yahudi kan banyak kan? Anda tahu itu, Hindu, Buddha, Islam, banyak di luar Yahudi. Jadi dibuat oleh ahli Taurat, Pak. Ya, sampai saat ini setahu saya belum ada. Jadi Kristen ini dari mana rupanya? Kristen ini ketika Yesus hidup di dunia dan menjadi pengikut Yesus. Karena orang Yahudi sampai sekarang tidak mengakui keberadaan Yesus. Artinya jadi mereka Kristen tidak ini terjawab kan? Berarti Kristen tangan ahli Taurat. Iya, yang mendirikan Kristen ini siapa? Mengakui. Ya? Yang mendirikan Kristen ini siapa, Pak? Ya murid-murid Yesus. Hah? Murid-murid Yesus. Iya. Di mana disebutkan murid Yesus itu adalah tokoh Nasrani? Di mana? Di Alkitab itu kan Anda nampak dasar Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini disebut tokoh Kristen. Iya, Paulus pun tokoh Kristen. Nah, berarti betul Kristen ini didirikan oleh ahli Taurat. Oke, berarti Paulus ini mendirikan agama Kristen karena dia tokohnya. Masuk di dalam tokoh agama Kristen, tapi bukan dia dasar utama dalam pendirian agama Kristen. Baik. Lalu yang mengajarkan menyembah Yesus pertama kali siapa? Sebenarnya kalau soal mengakui Yesus adalah Tuhan, di kitab Yohanes, di kitab Matius bisa saya tunjukkan. Iya kan memang Yesus, maaf Pak ya, maaf saudara saya ya, kan memang Yesus mengatakan penyesat itu banyak. Mereka itu berarti jamak, banyak penyesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya nyamar seperti murid Yesus. Nah sekarang agama mana di luar Yahudi yang nyamar-nyamar Yahudi? Kalau agama yang nyamar-nyamar Yahudi yang nggak ada lah bang. Siapa yang menurut Anda menyamar-nyamar Yahudi? Yang bersembarangan dengan Yahudi banyak. Iya. Oke lah kalau begitu, oke lah. Ya, Anda aja lah yang jujur terhadap diri Anda ya. Jadi ternyata agama Kristen ini tidak ada kaitannya dengan Yahudi. Baiklah kalau begitu. Tapi kok kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di agama Anda? Agama Kristen itu berseberangan dengan Yahudi. Artinya kalau Yahudi, kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di kitab saudara? Kenapa ada itu? Karena di perjanjian lama itu, disitulah semua nubuat tentang kan terjawab sendiri kan? Iya betul. Terjawab sendiri. Satu-satunya agama di luar Yahudi yang menggunakan kitabnya Yahudi ya agama Anda. Jadi yang menyamar seperti Yahudi siapa? No, Anda nggak bisa ngambil kesimpulan seperti itu. Itu nggak bisa. Sekarang agama mana yang mengambil kitabnya Yahudi nempel di kitabnya? Agama mana? Agama Kristen. Berarti agama Kristen mengakui bahwa mereka adalah bagian daripada Yahudi. Nah sekarang siapa yang bukan Yahudi yang menyamar Yahudi? Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Nggak ada, Kristen nggak ada nyamar Yahudi. Kalau Kristen nggak ada, kenapa kitabnya Yahudi dijadikan sebagai pembalut? Ya, kita bukan, artinya dasar kekristenan memang dari perjanjian lama. Tetapi di perjanjian lama itu dia makanya saya tanya. Tadi kan saya tanya kenapa ada kitabnya Yahudi di dalam Kristen, sementara Kristen ini bukan Yahudi. Anda mengatakan karena di dalam kitabnya Yahudi ada nubuatan tentang Kristen. Ini pengakuan orang-orang non Yahudi mengklaim tentang Yahudi. Jadi yang nyamar seperti Yahudi ini siapa?
Yang nggak ada, karena ajaran kekristenan dengan Yahudi berbeda setelah kelahiran Yesus. Bapak, dengarkan saya saudara. Dengarkan saya saudara, dengarkan. Yang disebut menyamar itu, misalnya ada orang menyamar seperti polisi, maka di dalamnya bukan polisi, dia membungkus dirinya seragam polisi. Yang menyamar seperti waria, yang tadinya di dalamnya itu laki-laki, dia pakai lipstik, dia pakai ini supaya kelihatan seperti perempuan. Yang menyamar seperti guru, yang tadinya adalah yang menyamar seperti TNI, yang tadinya sipil menggunakan seragam TNI. Yang menyamar Yahudi, yang bukan Yahudi, membungkus kitabnya dengan kitabnya Yahudi. Sampai di sini belum paham? Oke, saya paham. Udah paham? Saya paham sekali. Oke, berarti kita sudah pada kesimpulan akhir, yang menyamar seperti domba adalah. Tunggu dulu bro, tunggu dulu. Gini, gini ya. Kalau Anda bilang Anda tadi ada seorang yang menyamar sebagai polisi, tentu dia serupa dengan polisi itu kan? Nggak mungkin dia berbeda dengan polisi. Betul. Jadi ketika dia menyamar menjadi sesuatu hal, dia harus serupa dengan hal itu. Tetapi kalau Anda katakan orang Kristen menyamar sebagai orang Yahudi, orang Kristen harus sesuai dengan orang Yahudi, betul nggak? Oke, sekarang saya tanya. Orang sekarang Yahudi, sebentar. Orang Yahudi memakan babi, tidak memakan babi. Orang Yahudi tidak boleh meminum darah. Artinya kalau orang-orang Kristen sekarang banyak yang kalau di orang Batak itu kita cari, dia menjadikan itu namanya ada getah. Getah itu terdiri dari darah hewan, ya kan? Jadi dari sini saja perbedaan besar antara Kristen dan Yahudi itu ada, ya kan? Yang terakhir yang paling besar, kalau di Yahudi Yesus itu tidak ada. Ya, sekarang saya tanya, kitab saudara ketika dibuka, perjanjian baru dulu atau perjanjian lama dulu? Oke, perjanjian lama. Perjanjian lama. Kalau polisi nyamar, kalau ada orang nyamar polisi, yang kita buka seragamnya dulu, Pak. Kulit luarnya dulu yang kita lihat. Begitu kita buka ke dalam, ternyata di dalamnya itu apa? Bukan polisi, itu namanya polisi gadungan. Begitu juga Yahudi KW, kita lihat kitabnya, Alkitab, ada kitab Kejadian, ada Imamat, ada ini. Begitu lewat kitab Maliaki yang muncul kemudian apa? Yohanes, Markus, Matius, Filipi, Kiliki, Pararang, semuanya itu muncul nanti di belakang tuh. Inilah yang nyamar-nyamar. Makanya dikatakan, waspadalah kepada nabi palsu, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang membungkus diri mereka dengan kitabnya orang Yahudi hanya Kristen. Jangan cari yang lain. Jadi nabi palsu itu jelas adalah nabi yang datang kepada murid angkatan pertama. Satu-satunya nabi yang pernah datang kepada murid Yesus hanya Nabi Saulus. Silakan Pak. Sepakat kita ya? Kalau Paulus itu di Alkitab disebut sebagai rasul, bukan nabi. Ya, tapi sebelum ngaku rasul, dia nabi dulu, Pak. Apapun ceritanya yang Anda bilang, sampai Paulus adalah seorang rasul, dia bukan nabi. Jadi Yesus sendiri bantah kitab saudara, silakan, itu hak saudara, saya tidak ada paksa. Saya hanya menjelaskan apa yang ada di dalamnya, silakan. Ya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa dia artinya setelah Yesus tidak ada nabi lain. Itu dijelaskan di dalam Alkitab. Berarti Saulus palsu sudah, Masya Allah. Berarti Anda sudah menjawab bahwa Nabi Saulus ini palsu karena tak ada lagi nabi setelah Yesus. Terima kasih. Saulus bukan nabi. Dalilnya ada, Pak. Dalilnya Kisah Para Rasul 13 nomor 1, dan di Antioquia ada beberapa nabi, salah satunya Saulus. Terima kasih, Anda sudah jujur. Tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Ternyata Saulus ini nabi palsu aja dia. Makasih, Pak. Apakah masih perlu dilanjut? Ya, kalau Anda mengambil kesimpulan sepihak silakan. Itu hak Anda. Saya melengkapi pernyataan akhir. Tidak ada lagi nabi selain Yesus.
Muncul Ya, kemudian nabi di dalam agama Anda bernama Saulus, tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Salah saya? Tidak, saya hanya menggenapi penjelasan saudara, melengkapi. Tak ada lagi nabi setelah Yesus. Oke, Kisah Para Rasul 13 nomor 1, ada nabi yang keteteran kemudian namanya Nabi Saulus, dan ternyata itu palsu karena tidak ada lagi nabi setelahnya. Makasih saudara mu'alaf, semoga Anda benar-benar bisa menjadi mu'alaf. Amin. Kisah Rasul 13 ayat 1 nggak ada menyebutkan di sini Saulus adalah nabi. Coba Anda baca. Oke, saya baca ya teman-teman. Saya ulang lagi ya. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi. Sekali lagi saya katakan bahasa Yunaninya adalah prophetes. Oke, nabi atau nevi. Dan pengajar yaitu Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, dan Saulus. Dan Saul, bukan Saulus. Saul ini siapa? Saul ini siapa? Saul ini orang-orang lain. Gak ada Saul. Yang di Antioquia murid-murid yang pertama disebut Kristen siapa? Dengan Saul itu tidak jadi. Saya maksud begini, kalau Anda mengambil kesimpulan yang tidak ada di Alkitab, itu sebenarnya hal yang sangat berbeda ya. Ini di sini Saul, Anda bilang Saulus. Dari mana dasar Anda saya tanya Saul ini bahwa ini adalah Saul? Baik. Coba Anda baca Barnabas menjemput Paulus. Paulus yang dijemput ini benar-benar Saulus atau Saul atau Paulus, Pak? Di Kisah Para Rasul 9. Saya bacakan ya, supaya kita memberikan edukasi. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepada Saulus karena mereka tidak percaya bahwa ia adalah seorang murid, karena memang bukan. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan berbicara dengan Saulus dan mengajar ke Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dengan keberanian mengajar atas nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab orang-orang Yahudi yang dalam bahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh Saulus. Akan tapi setelah hal itu diketahui, saudara-saudara anggota jemaat mereka membawa dia ke Kaisarea, dari situ membantu ke Tarsus. Pertanyaan saya, siapa yang pergi bersama Barnabas ke Antioquia? Kisah Para Rasul 11 nomor 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Saulus bersama dengan Barnabas. Pakai ilmu, Pak. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi. Barnabas tadi menjemput siapa? Saulus, Paulus, Pak. Jadi ya, kalau ada agama yang sudah ketahuan, Pak, belangnya, mending dilepaskan aja, Pak. Mending ateis, Pak. Tidak salah. Tetapi pikiran ini adalah mempunyai ruangannya sendiri kan. Jadi artinya ketika Anda mempercayai suatu hal, itu hak Anda. Tetapi di sini nggak ada yang menyebutkan Saul dan Saulus itu adalah tokoh yang berbeda. Bisa kita baca di ayat-ayat sebelumnya. Tolong tunjukkan saya. Oke. Baik. Tolong tunjukkan saya Barnabas pernah bersama dengan Saul. Silakan. Tertulis di mana itu? Kita cuma bilang walau alam bisawab gitu, karena kita nggak tahu Nggak sabar. Padahal nyambung ayatnya Gurunda. Dari Kisah Para Rasul 13:1, Saulus ini siapa dijelaskan di nomor 9 ini. Di Kisah Para Rasul 9 disebut sebagai, disebutkan di situ, maka Saul yang sedang menyemburkan ugut dan bunuhannya ke atas murid-murid itu sudah pergi ke imam besar. Di sini jelaskan Saul kan. Kenapa nggak disebutkan Saulus? Jadi yang menjadi rasul di Antioquia itu Saul, bukan Saulus. Dia rasul kan, bukan nabi. Jadi terbantahkan apa yang Anda katakan tadi. Dia itu rasul, oke?
Jadi yang saya katakan bahwa Yesus adalah mengatakan nabi-nabi sudah dia adalah palsu, itu tidak terbantahkan, memang betul. Dan Jadi Saulus yang menjadi Nabi Paulus Saul bukanlah ini, seorang Pak? nabi. Siapa Nabi Saul ini siapa? Nabi Saul ini siapa? Nabi Saul Di sini ini siapa? sebenarnya nggak ada disebutkan nabi. Cuman memang di ayat 13:1 berkumpulkah para nabi, tapi nggak ada disebutkan dari gelar-gelar orang itu, nggak ada disebutkan Nabi Saul, Nabi ini nggak ada disebutkan di situ. Mereka hanya memanggil mereka sebagai namanya. Bapak. Ya, Anda bisa lihat sendiri kan? Coba Anda cek. Ayat 13 tadi ya. Tidak ada disebutkan di situ. Saul itu adalah nama Paulus dalam bahasa Ibrani. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Saul, berarti itu adalah anaknya Benyamin. Berarti dia hidup abad keberapa itu, Pak? Kok ada orang yang hidup di zaman Benyamin, anaknya Yakub, bergaul kemudian dengan Barnabas? Gimana itu, Pak? Mana ceritanya? Gimana ceritanya? Saul itu hidup kapan? Barnabas hidupnya kapan? Tetapi kalau Anda bilang Saul ini seorang raja, Pak. Saul ini seorang raja. Dia salah satu raja dari Bani Israel yang hidup di masa zaman bangsa Amon, menjadi musuh mereka. Nah, Saul ini kemudian dijadikan sebagai raja oleh orang Amon yang datang berperang melawan mereka. Nah, sekarang permasalahannya adalah kapan-kapannya kemudian Raja Saul bersama Barnabas ke Antioquia. Jadi mau takia seperti apapun tidak bisa, Pak, nggak bisa. Saul itu bahasa nama Ibraninya Paulus, gitu loh, Pak. Anda selalu melebar. Maksudnya lebar. Saya lagi yang dituduh melebar. Dia tadi yang mengatakan Saul itu beda dengan Paulus. Gimana sih abang ini? Di mana Anda lihat di Kisah Para Rasul disebutkan di situ Paulus itu adalah nabi, Nabi Paulus. Coba Anda sebutkan saja. Di ayat mana bahwa Paulus itu adalah nabi? Cuma kepental lagi ya, sebentar. Coba aku cari. Gurunda belum muncul. Kepental Gurunda. Belum ada di bawah Gurundanya. Kalian ngapain sih main report segala? Aduh. Panas kok ngeripot. Oke, lanjut lagi, Pak. Silakan, Pak Mualaf. Pak Mualaf. Lagi yang mau nilai. Ya, apalagi? Tadi udah kita lihat ya bahwa yang disebut dengan Saulus itu yaitu Paulus. Mau siapa lagi yang disebut dengan Paul yang dari Tarsus atau Paulus dari Tarsus itu ya Saulus, seperti itu. Jadi jangan ini, Pak, jangan pada sebuah diskusi itu jangan hanya mau mencari pembenaran, tapi sepakat kita harus mencari kebenaran. Iya betul, karena saya lihat memang Paulus tidak pernah disebut sebagai seorang nabi, dia hanya sebagai rasul. Kan dari awal saya sudah jelaskan bahwa Paulus itu bukan nabi, dia itu rasul. Nah itu di dalam Kisah Para Rasul tadi sudah ditunjukkan gini loh, Pak. Karena di dalam Kisah Para Rasul, ya bener nih, Bang Zuma udah masuk lagi, ternyata kena report ya. Iya, kena report. Thank you teman-teman di bawah. Tolong teman-teman ini ya, tangannya jangan iseng gitu loh. Kenapa harus main report? Bung, Lanjut, Bang. Yahudi dan juga Islam itu ketika berbicara mengenai Nabi, berarti mereka yang menerima firman. Rasul adalah Nabi yang menerima firman, yang ditugaskan menyampaikan firman tersebut ke orang lain, itu Rasul. Jadi kalau hanya sebatas Nabi saja, berarti hanya untuk dirinya, bukan diajarkan untuk mengajarkan firman yang diterimanya itu untuk orang lain. Nabi adalah orang yang menerima firman untuk dirinya dan tidak punya kewajiban menyampaikan firman untuk dirinya itu kepada orang lain, itu Nabi. Tapi kalau Rasul, dia adalah Nabi yang menerima firman untuk dirinya dan untuk umatnya, itu Rasul. Jadi kalau Rasul sudah pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Anda mengatakan Paulus itu Rasul, berarti dia otomatis adalah Nabi.
Kalau Paulus itu sarjana, otomatis dia lulusan SMA, SMP, SD. Tapi kalau dia SMA, belum tentu dia sarjana. Kalau Paulus sudah disebut rasul, berarti sudah otomatis dia nabi. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana tulisannya 14 buku ini? Dia menerima Injil dari Yesus, pernyataan Yesus. Berarti Yesus ini Tuhan bagi kalian. Berarti Tuhan memberikan firman kepada Paulus. Berarti Paulus nabi. Karena dia nabi, menerima tugas untuk mengkristenkan non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15, nomor 16, Galatia 2 nomor 8. Berarti Nabi Saulus itu kemudian naik level pangkat menjadi rasul. Jadi rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Karena Anda mengimani Paulus rasul, maka dia otomatis nabi. Anda tadi mengatakan tidak ada dalilnya di dalam kitab saudara. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi. Bukan dikatakan ada beberapa rasul, tapi beberapa nabi, profetes, yaitu Barnabas dan Saulus diantaranya. Itu jelas bang, dalilnya ada kok. Saya tidak ngada-ngada, silakan. Kalau soal nabi dan rasul, kalau pengertian mungkin di dalam perspektif Islam dan Kristen itu berbeda ya. Kalau nabi di dalam agama Kristen, dia adalah yang menerima firman Tuhan dari Allah yang sebelumnya disebut dengan Yehovah. Jadi kalau rasul di sini disebut menerima firman dari Yesus. Jadi itu berbeda, karena ada juga disebutkan bahwa dialah Allah satu-satunya dan Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Jadi di situ dalam konteksnya berbeda ya. Berbeda pengertian antara Islam dan Kristen mengenai rasul dan nabi. Jadi kalau kita mengapa Paulus adalah seorang nabi, kalau di Kristen sebenarnya ditekankan itu adalah seorang rasul. Dan hanya di ayat di situ tadi disebutkan bahwa nabi-nabi dan pengajar berkumpul di Antioquia. Tetapi suara saya nggak ada ya? Udah Bang Sumad. Alhamdulillah. Mana saudara kita tadi? Silakan Bang, silakan. Apa yang Anda ingin sampaikan? Salto ya. Waduh. Bilangan 12 nomor 6. Jika Tuhan berfirman, demikianlah firmanku ini. Jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan dan berbicara kepada mereka dalam apa? Dalam mimpi. Nah, kalau kemudian tulisan-tulisan Paulus ini bukan kemudian tulisan nabi, berarti dia tidak menerima dari penglihatan akan Tuhan. Berarti Tuhan tidak pernah berbicara kepada dia kalau dia bukan nabi. Berarti karangannya bukan firman Tuhan. Kalau karangannya bukan firman Tuhan, berarti dia adalah utusan palsu. Kalau dia utusan palsu, berarti dia rasul palsu. Kalau dia rasul palsu, berarti dia nabi palsu. Kalau dia nabi palsu, berarti tergenapilah apa yang menjadi nubuatan Yesus. Jelas ya? Saudara mu'alaf yang di bawah. Bilangan 12 nomor 6, lalu berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, bahasa Ibraninya nabi, Tuhan menyatakan aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada nabi tersebut lewat penglihatan. Nah sekarang, apakah Paulus ini pernah didatangi kemudian oleh Tuhan sehingga dia mendapatkan penglihatan dan menuliskan kemudian 14 buku? Kalau jawabannya iya,
berarti Saulus nabi. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, berarti bukunya bukan firman Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan, berarti antikristus penyamar serigala ini yang nyamar domba ketahuan sudah. Ya, nah, sama seperti saudara bernama Mu'alaf. Sepintas kalau kita lihat dari nama Anda adalah orang yang tadinya kategori domba, hewan, berubah menjadi manusia. Kalau kita lihat dari tampilannya nih, Mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang tadinya kufur, masuk ke dalam Islam, mengakui Allah satu-satunya Tuhan, mengakui Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai nabi. Itu Mu'alaf kalau kita lihat dari nama saudara. Begitu kita lihat isi dalamnya, ternyata Anda adalah pararang yang suka makan daging mama anak orang, yang suka makan guguk, yang suka makan tua, minum tua, yang menyembah manusia, yang ibadahnya di gereja, ibadahnya nyembah anaknya orang. Berarti Anda adalah biawak pararang yang menyamar sebagai umat Islam. Itulah cerminan agama saudara. Demikian dari saya. Silakan saudara-saudara yang lebih lanjut. Masya Allah, Gurunda. Sampai ngacir otennya, Gurunda. Ini di bawah juga belum ada lagi nih, teman-teman. Ya. Susah memang dia, Dek. Susah. Kalau berbicara mengenai ekonomi hebat, bicara politik hebat, berbicara mengenai dunia digital hebat. Tapi coba sodorkan Bible, sodorkan kepada mereka, suruh pakai akalnya. Teriakan yang muncul kemudian adalah Avanes, Akabur, lari ada Bang Suma. Kan sudah viral tuh, ibu-ibu yang nyanyi-nyanyi tuh, aduh aduh aduh, Suma Suma Suma, aduh aduh aduh, Suma Suma Suma. Ada kan yang lagi viral itu? Itulah yang terjadi. Oke, silakan dilanjut, silakan. Iya, Bang. Iya nih teman-teman Kristen di bawah yang ingin diskusi, silakan permintaan. Kalau teman-teman yang Muslim nggak dinaikin dulu ya, biar teman-teman Kristen dulu. Jangan bawa ini ya, jangan bawa asumsi. Masalahnya kita capek kan. Ayo kita coba ubah cara diskusi kita ya, terutama buat teman-teman Kristen. Diskusi ini bukan kita mencari pembenaran, tapi kita sama-sama mencari kebenaran supaya terarah gitu loh diskusinya. Enggak kadang-kadang pakai dalil, ntar dalilnya dibantah sendiri pakai asumsinya sendiri begitu. Iya, berantem sama kitabnya memang biasa. Iya, berantem sama Bible sendiri. Jangankan ya kalian, kita saja capek, Umi saja capek. Tadi kan akhirnya apa? Buntutnya kalian kabur. Kalau diajak berasumsi, kalian memang jagonya. Kita akuin kalau pada saat berbicara asumsi, Otan memang jagonya. Tapi pada saat kita buka kitab mereka, udah mulai mereka itu nyerangnya kemana? Ke kitabnya sendiri, ke isi kitabnya sendiri. Saulus aja nggak tahu dia, parah. Ya buat teman-teman Kristen langka ya sekarang ya, tapi ya memang ya teman-teman Kristen ya banyak yang udah mualaf soalnya ya, langka banget. Silakan rekam, ya kan? Ada kan enggak di situ? Atau kita membaca secara tekstual? Justru terkadang ya pada saat kita membaca isi dari Bible secara tekstual, mereka yang jawab dengan hujatan. Contohnya tadi, ya kan? Pada saat kita menyampaikan apa yang ada di dalam Bible-nya, yang dikatakan Nabi palsu malah yang dihujat Rasulullah gitu kan? Ada jelas yang dimaksud dari ayat itu, itu jauh sebelum masanya Nabi Muhammad SAW. 700 atau 6 abad atau 7 abad sebelum daripada Rasulullah ada. Nah, terus mereka apa? Yang disampaikan ya Rasulullah, Nabi palsu itu.
tanpa dalil seperti itu. Jazakumullah khairan kasiran Bang ADL. Syukron Bang ADL. Ini kurios moto diem aja dari tadi. Kayaknya ini jabatannya sama Yesus ya. Yesus juga disebut kurios. Jangan jadi Tuhan ya Bang Kurios. Bang Kurios moto. Jangan-jangan nanti disebut kan. Iya, dinamain Kurios moto ya. Dikirain Tuhan nanti. Belum ada juga nih. Oh. Karena tahu pararang apa? Nggak tahu apa itu pararang. Nggak tahu tadi Bang Zual bilang pararang yang makan ibunya sendiri, apa itu? Apa ya? Hewan kah? Nggak tahu apa. Oh, biawak. Oh, biawak. Pararang. Pararang. Oten punah, iya langka sih. Mereka sekarang langka ya. Harus dilestarikan nggak ya mereka ya? Soalnya langka nih. Sekarang udah banyak yang mualaf. Biawak, pararang langka. Pararang tuh biawak, baru tahu iya. Sekarang pendeta sudah pada mulai turun tangan karena apa? Karena jemaatnya udah kocar-kacir. Sekarang banyak loh pendeta-pendeta justru yang turun tangan. Tapi kita lihat kualitasnya. Ya. Makanya nggak heran kalau kita lihat teman-teman Kristen yang masih kelas jemaat begitu ya. Wong lihat kita kualitas pendetanya seperti itu ya nggak aneh gitu, nggak heran. Sekarang pendeta-pendeta udah mulai turun gunung ikut debat. Termasuk juga penghujat sekarang udah mulai turun gunung, Paul Zhang. Siapa Paul Zhang? Ada lagi tuh orang? Ada, dia udah mulai turun ke TikTok lagi sekarang. Oh. Kak Nat, lanjut dulu Kak Nat. Aku ini sambil lagi makan tadi. Oh iya Umi. Kak Nat kan kemarin katanya udah buat album ya? Enggak, buat album katanya. Aduh, enggak, cuma cover lagu. Oh, cover aja. Iya. Buat album mah aduh ketinggian itu levelnya itu. Bahas Yesus versus Firaun sama Tuhan. Ini nunggu teman-teman Kristen ya, soalnya belum ada yang naik juga teman-teman Kristen. Album foto ya Kak. Album foto jare. Bentar. Ustadz Alif, mungkin ada kajian dulu kali ya sambil nungguin teman-teman Kristen ya. Ustadz Alif monitor. Buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, silakan naik permintaan, atau mungkin teman-teman yang mau mu'alaf juga boleh banget. Yang mau syahadat silakan ngajuin permintaan. Kak Nat ngaji coba janganlah. Ada ustadz di sini, nanti biar ustadz aja yang ahlinya aja yang ngaji. Bisa nggak Kak Nat ngaji? Ayo buat teman-teman Kristen nggak ada nih ya? Michan, Ustadz Alif, Bang Nandar, wah ngeri nih orang-orang di Kristen nih, nggak berani naik ya. Kak, kalau mau belajar bareng Api Jatim di mana? Nah, Api Jatim, Ustadz Alif ini ketuanya Api nih. Ustadz Alif sinyalnya nggak tahu nih, bagus nggak sih, warnanya merah soalnya Ustadz Alif.
Ustadz Alif, assalamualaikum. Nggak monitor ya Ustadz Alifnya ya. Lagi nggak monitor guys.